أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan meresum KB4, yaitu tentang penulisan PTK atau penulisan penelitian tindakan kelas. Langsung saja, ini peta konsepnya, yang mana ada pendahuluan, ada struktur, penulisan PTK, dan penggunaan rujukan. Yang pertama, pendahuluan. Apa sih PTK itu, seperti apa? Penulisan PTK itu ditulis berdasarkan gagasan utama penulis dan bentuknya tidak tunggal. Kemudian struktur penulisan PTK itu disajikan dalam bentuk tulisan yang terstruktur, yang kemudian dikenal sebagai outline. Biasanya outline itu memuat ada halaman judul, ada lembar pengesahan dan persetujuan, ada abstrak, ada kata pengantar, ada data risi, data tabel, gambar, lampiran, dan sebagainya. Terus selanjutnya biasanya ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teori, yang bab 3 itu biasanya metode penelitian, yang bab 4 hasil penelitian, dan bab 5 itu bisa penutup, dan yang terakhir adalah daftar pustaka atau lampiran-lampiran. Itu biasanya yang umum. Yang ketiga, penggunaan rujukan. Penggunaan rujukan itu bisa yang pertama dengan cara mengutip dalam menulis karya ilmiah. Dan menulis kutipan ini ada dua macam, ada kalanya kutipan langsung dan ada kalanya kutipan tidak langsung. Seperti apa? Menulis kutipan harus sama dengan asalnya. Jadi kutipan itu harus sama dengan aslinya atau asalnya, kutipan itu dapatkan dari mana. Jadi tidak boleh dirubah. Yang kedua, kutipan yang kurang dari 5 baris dimasukkan dalam teks biasa berspasi 2 atau 2 spasi. Dan selanjutnya, panjang kutipan dibatasi. Tidak boleh melebihi setengah halaman isi buku karya ilmiah. Selanjutnya yang kedua, cara merujuk dalam menulis karya ilmiah. Itu memuat nama penulis, ada judul sumber juga, terus tahun diterbitkannya, dan tempat dan nama penerbit. Selanjutnya, penulisan rujukan dengan catatan kaki atau footnote. Itu biasanya memuat buku oleh 1 orang penulis, bisa 2 orang penulis, dan buku juga oleh 3 orang penulis atau lebih. Buku tanpa penulis yang jelas, institusi asosiasi bagi penulis, kumpulan tulisan dengan editor, tulisan dalam bentuk atau kumpulan tulisan, dokumen elektronik dari internet, entry ensiklopedia tanpa nama penulis, dan dengan nama penulis dan editor. Bisa juga dari wawancara pribadi, artikel dalam koran, berita dalam koran, skripsi, tesis, disertasi, dan buku terjemahan. Yang terakhir, penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka itu biasanya memuat bagian pelengkap dalam karya ilmiah, itu memuat penulisan buku sebagai daftar pustaka. Ada rujukan dari artikel dalam buku, kumpulan artikel, rujukan dari artikel, jurnal, artikel dari CD, terus rujukan dari artikel dalam majalah atau koran, rujukan dari koran tanpa penulis, rujukan dari dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan oleh suatu penerbit tanpa penulis, dan lembaga, rujukan dari lembaga yang ditulis atas nama lembaga tersebut, rujukan berupa karya terjemahan, rujukan berupa skripsi, tesis, disertasi, rujukan kumpulan makalah yang disajikan dalam seminar atau lokakarya, rujukan dari internet berupa karya individual, rujukan dari internet berupa artikel dari jurnal. Itu sebagai yang bisa dijadikan daftar pustaka. Jadi seperti itu penulisan PTK. Sampai di sini dulu. Mungkin ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.